Ayahku dirawat di rumah sakit. Suamiku malah membawa seluruh keluarganya 5 orang berlibur ke Bali. Aku memutus kontak dengannya. 2 bulan kemudian, ayah mertuaku masuk rumah sakit. Ia menelepon, "Sayang, cepat ke rumah sakit, tolong bayarkan biaya administrasinya. Ada luka yang tidak datang dari perpisahan, melainkan dari momen saat kau sadar tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga." Sampai hari ayahku menutup mata, aku baru mengerti bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah kematian, melainkan saat orang yang kusebut suami masih bisa tersenyum mengambil foto liburan sementara aku berlutut menandatangani surat keterangan kematiannya. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diri sendiri, jika tidak ada lagi yang berpihak padaku, maka aku sendiri yang akan menuntut keadilan untuk hidupku. Namaku Citra, 33 tahun. Selama 7 tahun menjadi seorang istri, aku selalu berpikir jika aku bersabar sedikit lagi, berkorban sedikit lagi, maka keluarga akan damai sentosa. Namun ternyata, orang yang paling sabar justru pengorbanannya dianggap paling lumrah. Malam itu, lorong Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, terasa panjang tak berujung. Cahaya lampu putih memantul di atas lantai keramik yang dingin. Aku duduk terpaku di kursi plastik depan ruang ICU, kedua tangan memeluk erat surat keterangan kematian yang baru saja diserahkan dokter. Ayahku telah tiada. Beliau pergi pukul 3:15 dini hari. Pergi dengan tangan yang masih menggenggam erat tanganku, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tak lagi punya daya. Aku menunduk, air mata tak lagi mengalir, mataku kering dan perih karena terlalu banyak menangis. Ponsel di tanganku tiba-tiba bergetar. Kulihat layar, bukan panggilan dari suamiku, bukan juga pesan menanyakan kabar, melainkan notifikasi media sosial. Ibu mertuaku baru saja mengunggah foto baru. Aku mengklik sebuah foto yang diambil di depan sebuah pantai di Bali. Suamiku berdiri di tengah, satu tangan merangkul bahu ibunya, satu tangan lagi menggendong putra kami. Ayah mertua dan adik iparku berdiri di kedua sisi, semua tersenyum cerah. Keterangan fotonya hanya beberapa kata, keluarga adalah tempat paling membahagiakan. Lebih dari 300 suka, puluhan komentar ucapan selamat, bahkan ada yang menulis, "Keluarga Mbak selalu hangat, bikin iri." Aku menatapnya lama sekali, sudut bibirku sedikit terangkat, bukan senyum, melainkan rasa pahit yang menusuk. Saat itu ponselku bergetar lagi, kali ini pesan suara dari ibu mertuaku. Kubuka, suaranya terdengar ceria seolah tak ada apa-apa. "Citra, urusan di rumah orang tuamu, kamu urus sendiri ya. Oh ya, di kulkas masih ada sisa rendang. Jangan lupa dipanaskan, sayang kalau sampai basi." Aku diam-diam mematikan ponsel, tanpa sepatah kata balasan. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan meminta maaf karena belum sempat membalas. Tapi sekarang, aku tak ingin bicara apa-apa lagi. Seorang perawat muda lewat, melihatku masih duduk diam, ia bertanya lembut, "Bu, keluarganya belum ada yang datang?" Aku menggigit bibir, "Tidak." "Suami ibu di mana?" Aku menatap surat kematian di tanganku. Dia sedang sibuk. Gadis itu menatapku dengan iba, ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian urung. Mungkin ia paham, di rumah sakit ini orang sudah terlalu sering melihat berbagai drama kehidupan. Ada yang berebut merawat orang tua, ada yang menangis histeris saat kerabatnya meninggal. Tapi ada juga yang harus sendirian menandatangani semua surat sepertiku. Dokter membawa setumpuk berkas, "Keluarga, mohon tanda tangan di sini." Aku mengambil pena, menandatangani surat keterangan kematian, menandatangani surat serah terima jenazah, menandatangani surat pelunasan biaya rumah sakit. Setiap kali meletakkan pena, aku merasa seolah jantungku disayat satu kali lagi. Sepanjang proses itu hanya aku seorang diri, tanpa satupun kerabat di sisi, tanpa uluran tangan yang menenangkan, tanpa sebuah pelukan. Setelah semua prosedur selesai, aku melangkah keluar dari rumah sakit. Langit baru saja terang, kota mulai ramai. Suara kendaraan, klakson, pedagang asongan, semuanya berjalan seperti biasa. Hanya duniaku yang runtuh. Aku menelepon suamiku. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua masih sama. Sampai panggilan ke-15, telepon beralih ke pesan suara. Aku menyerah, tak lagi menelepon.
Hampir pukul 8 goman pagi. Barulah ia menelepon balik. Aku menatap layar lama sekali sebelum menekan tombol jawab. Suaranya terdengar, "Kamu telepon berkali-kali, ada apa?" "Aku lagi jalan-jalan sama keluarga, ponselku tinggal di kamar jadi tidak tahu." Di belakangnya terdengar suara debur ombak, tawa, dan suara putraku yang berseru, "Ayah, ayo foto." Aku memejamkan mata sejenak. Ayah meninggal. Ujung telepon hening beberapa detik. Kukira ia akan panik. Akan bertanya aku di mana. Akan bilang segera pulang, tapi tidak. Ia hanya menghela napas, "Kamu urus pemakamannya dulu, ya." Aku terpaku. Ia melanjutkan, "Kami sudah pesan paket tur. Kalau dibatalkan sekarang hangus deposit hampir 20 juta rupiah. Lagi pula semua sedang senang-senang, sekarang pulang juga tidak bisa membantu apa-apa." Aku mencengkeram ponsel erat-erat. "Apa katamu?" "Maksudku, kamu urus saja dulu, beberapa hari lagi kami pulang, baru kita bicarakan." Aku tidak tahu kapan aku menutup telepon, yang kuingat tanganku gemetar hebat sampai ponsel jatuh ke lantai semen. Layarnya retak di satu sudut, persis seperti hatiku. Siang itu, aku membawa jenazah ayah ke rumah duka. Petugas bertanya, "Bu, apa masih ada keluarga lain?" Aku menjawab pelan, "Masih, mereka sedang dalam perjalanan kemari." Aku menatap jauh ke depan. "Tidak, mereka sedang berlibur." Pria itu terdiam. Ia mengangguk pelan, tidak bertanya lagi. Tatapan itu terasa lebih menyakitkan daripada ucapan belasungkawa manapun. Malamnya, aku duduk di depan foto ayah, di dalam ruangan yang hanya menyisakan suara dupa terbakar. Aku teringat hari pernikahanku, hari ayah menarik seluruh uang tabungannya selama hampir 30 tahun, lebih dari 500 juta rupiah, dan memberikannya pada suamiku untuk menambah biaya membeli apartemen kami. Saat itu suamiku menggenggam erat tangan ayah, berkata dengan tulus, "Bapak tenang saja, kelak aku akan merawat Bapak seperti ayah kandungku sendiri." Ayah tersenyum lembut, beliau bahkan berkata pada tetangga, "Saya beruntung sekali punya menantu seperti dia." Aku memejamkan mata, 2 baris air mata akhirnya jatuh juga. Andai saja hari itu ayah tahu bahwa di saat ajal menjemputnya, menantu yang begitu ia percayai sedang tertawa di tepi pantai bersama keluarganya. Mungkin beliau tidak akan memberikan uang itu, juga tidak akan menaruh seluruh kepercayaannya pada orang yang tak pernah tulus menganggapnya sebagai keluarga. Tepat saat itu, ponselku menyala lagi. Pesan dari adik iparku. "Mbak Citra, tolong terima paketku ya. Aku pesan kosmetik dikirim ke rumah. Jangan sampai ibu tahu aku beli banyak." Aku menatap pesan itu, tidak marah, tidak menyalahkan, hanya diam-diam mematikan layar lalu membuka daftar kontak. Jariku berhenti di sebuah nama yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Arya, teman kuliahku. Sekarang seorang pengacara. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil. Begitu telepon di seberang diangkat, aku hanya mengatakan satu kalimat, "Arya, aku mau bertanya sesuatu. Aku mau cerai." Ujung telepon hening beberapa detik, suara Arya masih setenang masa kuliah. "Citra, ada apa?" Aku tidak langsung menjawab, aku menatap foto ayahku. Asap dupa melayang-layang di depan wajahnya yang teduh. Seumur hidupnya ayah tidak pernah berbuat salah pada siapapun. Tapi sampai saat menutup mata, beliau tidak mendapatkan genggaman tangan dari menantu yang pernah begitu ia sayangi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayahku meninggal. Arya terdiam. Tadi malam. Turut berduka cita. Kali ini aku tak bisa lagi menahan air mata. Segala daya yang kupaksa kumpulkan sejak semalam seolah hancur lebur oleh kalimat itu. Aku menangis. Bukan menangis karena ayah baru saja meninggal, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mau mengucapkan belasungkawa padaku. Hanya satu kalimat sederhana. Sementara orang yang berbagi bantal denganku selama 7 tahun hanya peduli pada uang deposit perjalanan wisatanya. Menunggu aku lebih tenang. Barulah Arya bertanya perlahan, "Kamu tadi bilang mau cerai?" "Iya, sudah kamu pikirkan baik-baik?" Aku menatap halaman depan rumah duka, beberapa daun kering tertiup angin lalu jatuh lagi. Persis seperti pernikahanku yang sudah lama membusuk, hanya saja aku masih mencoba mempertahankannya dengan segenap kesabaran.
Dari kemarin sampai sekarang, aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Arya tidak bertanya lebih lanjut. Simpan semua dokumen yang relevan. Bukti transfer, surat pembelian rumah, buku tabungan ayah jika masih ada, juga semua pesan, panggilan, apapun itu, jangan dihapus. Aku mengangguk pelan. Meskipun sekarang belum terpakai, nanti pasti akan dibutuhkan. Aku menjawab lirih, aku mengerti. Menutup telepon, aku duduk lama sekali di depan peti jenazah ayah. Para tetangga lama satu persatu datang melayat. Semua menyalakan dupa. Semua bertanya, menantumu mana? Aku hanya tersenyum. Dia sedang dinas luar kota. Aku tidak ingin ayah membawa gunjingan. Sampai di saat terakhir pun aku masih berusaha menjaga harga dirinya. Sore harinya, suamiku melakukan panggilan video. Bukan untuk melihat wajah ayah, untuk terakhir kali, melainkan untuk pamer putra kami sedang bermain selancar di pantai. Ia tersenyum sangat cerah. Anak kita suka sekali, besok kami sekeluarga mau ke Ubud. Nanti aku belikan oleh-oleh ya. Aku menatap layar. Di belakangnya adalah langit biru jernih dan laut berkilauan. Sementara di belakangku adalah tirai putih rumah duka, suara lantunan doa yang monoton, dan aroma dupa yang menyelimuti ruangan. Dua pemandangan, dua dunia, dua manusia yang tak lagi berjalan di jalan yang sama. Aku hanya berkata satu kata, tidak perlu. Ia tampak sedikit kesal. Kamu kenapa? Kan sudah kubilang, aku di sini juga tidak bisa membantu apa-apa. Suasana hatimu sedang tidak baik, aku mengerti, tapi jangan lampiaskan amarahmu padaku. Aku menatap lurus ke layar. Saat ayahku kritis, aku meneleponmu 18 kali, kamu tahu? Ia sedikit terkejut lalu menjawab cepat, ponselku dalam mode senyap. Sudahlah, cuir sudah berlalu, yang meninggal sudah tiada, yang hidup harus memikirkan masa depan. Setiap kata darinya menusuk telingaku, lebih dingin dari angin musim. Saat itulah aku sadar, ada orang yang bukan tidak peduli sesaat, tapi mereka memang tidak pernah tahu caranya menempatkan duka orang lain di dalam hati mereka. Aku mematikan panggilan. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Malamnya aku merapikan barang-barang peninggalan ayah. Jam tangan tua, kacamata yang sudah tergores, jaket yang warnanya telah pudar. Di dalam saku jaket masih ada selembar kertas terlipat 4. Kubuka, itu adalah daftar rincian uang yang ayah tabung. Setiap bulan beberapa juta, ada bulan yang hanya tersisa beberapa ratus ribu. Di bagian bawah, dengan tulisan tangan yang rapi, beliau menulis, tabungan untuk membantu putriku agar kelak tidak susah. Aku memeluk kertas itu ke dada, menangis hingga sesak napas. Ayah telah mendedikasikan seluruh hidupnya untukku, sementara aku, di saat beliau paling membutuhkanku, tidak bisa menahannya untuk tetap tinggal. 3 hari kemudian, aku mengantar ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat gundukan tanah terakhir menutupi lahatnya, aku berdiri diam sangat lama. Angin dari sawah bertiup, membawa aroma jerami yang baru dipanen. Aku teringat pesan ayah, jika nanti hidupmu tidak bahagia, jangan dipaksakan. Kamu hanya punya satu kehidupan. Dulu aku pikir ayah hanya bercanda. Baru hari ini aku mengerti, beliau sudah lama melihat kepedihan dalam pernikahanku. Hanya saja beliau tidak ingin membuatku sulit, jadi tidak pernah mengatakannya. Malam itu, aku kembali ke apartemen kami yang terasa akrab. Kubuka pintu, semuanya masih utuh. Sandal suami, mainan anak yang tergeletak di tengah ruang tamu, kursi tempat ibu mertua biasa menonton TV. Rumah ini masih sama, hanya saja aku bukan lagi wanita yang sama seperti 3 hari yang lalu. Aku membuka lemari pakaian, mengeluarkan sebuah kotak berisi semua dokumen penting, surat perjanjian pembelian apartemen, bukti transfer 500 juta rupiah lebih dari ayah, rekam medis, tagihan rumah sakit. Selembar demi selembar kuletakkan dengan rapi di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi ingin bersabar. Aku juga tak lagi ingin menunggu orang lain berubah. Ada orang yang hanya akan berani melangkah keluar dari kehidupan yang telah menyakitinya begitu lama setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari suamiku, lusa kami sekeluarga pulang. Jangan lupa masak beberapa makanan kesukaan ibu. Oh ya, ayahku beberapa hari ini dadanya agak nyeri,
Mungkin setibanya di rumah akan kuajak periksa. Aku menatap layar, tanganku terkepal pelan. Sebuah perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan lagi marah, bukan lagi sakit, hanya ketenangan yang dingin. Aku mengetik 3 kata, aku tahu, lalu mematikan ponsel. Aku tidak tahu bahwa hanya 2 bulan lebih setelah itu, ayah mertua yang dulu bersikap acuh, tak acuh padaku akan dilarikan ke UGD. Dan panggilan pertama yang kuterima dari suamiku setelah sekian lama kami saling diam, adalah sebuah kalimat yang membuat pernikahan ini tak lagi punya jalan untuk kembali. Cepat datang ke rumah sakit, tolong bayarkan dulu biaya administrasi untuk ayah. Aku menatap tulisan itu sangat lama, sudut bibirku perlahan melengkung. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tersenyum, tapi itu bukan lagi senyum wanita penurut seperti dulu. Pesan dari suamiku masih terpampang di layar ponsel, hanya beberapa baris kata namun membuatku duduk terpaku sangat lama. Ini adalah pertama kalinya setelah ayahku meninggal, ia berinisiatif mengirim pesan padaku bukan untuk menyuruhku melakukan pekerjaan rumah, atau mengingatkanku menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga. Kulihat jam, jarum menit bergerak lambat. Di luar jendela, cahaya senja mulai padam. Apartemen yang luas ini tiba-tiba terasa dingin luar biasa. 7 tahun lalu, saat kami pindah ke sini, aku pernah berpikir jauh ada atap di atas kepala, semua kesulitan akan bisa diatasi. Tapi baru hari ini aku sadar, rumah bukanlah tempat dengan 4 dinding, melainkan tempat di mana orang saling mencintai dan melindungi. Dan tempat ini sudah sejak lama hanya menyisakan tanggung jawab seorang asisten rumah tangga tak bergaji yang menyandang gelar menantu perempuan. 2 hari kemudian, seluruh keluarga suamiku kembali dari liburan mereka. Sejak pagi-pagi sekali, ibu mertuaku sudah menelepon. Citra, ke pasar beli kepiting segar ya. Kemarin di sana makan hidangan laut terus, tapi ibu masih kangen kepiting saus Padang buatanmu. Aku menjawab singkat, baik, Bu. Ia terdengar puas. Iya, jangan lupa bersihkan juga kamar. Kami pergi beberapa hari pasti berdebu sekali. Kutaruh telepon. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku sudah bergegas ke pasar, membersihkan setiap sudut rumah, menyiapkan berbagai hidangan, agar begitu mereka masuk sudah tersedia nasi panas dan lauk pauk. Tapi hari ini, aku hanya membersihkan dapur, memasak 4 macam hidangan sederhana, lalu duduk membaca berkas yang dikirim Arya semalam. Di dalamnya ada pasal-pasal hukum terkait harta bersama suami istri, dokumen yang perlu disiapkan jika mengajukan gugatan cerai, dan daftar bukti yang harus kusimpan. Aku membacanya perlahan, kata demi kata, seolah setiap baris membantuku melangkah lebih jauh keluar dari kehidupan kelam yang kujalani selama 7 tahun. Menjelang tengah hari, suara mobil berhenti di depan gedung apartemen. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Suara tawa riang segera memenuhi ruangan. Ibu, akhirnya sampai rumah juga. Lain kali kita ke Labuan Bajo ya. Foto di jembatan Ampera kemarin bagus sekali, diunggah semua pada memuji. Putraku berlari memeluk kakiku. Ibu, aku kangen. Kuelus kepalanya sambil tersenyum. Kamu senang liburannya? Senang sekali. Anak itu dengan polos bercerita macam-macam. Dari naik kereta gantung, mandi di laut, sampai kakek membelikannya mobil remote control. Aku hanya mendengarkan dalam diam, tidak menyalahkannya. Anak-anak tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang dewasa yang mengajarinya bahwa kebahagiaan diri sendiri bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Ibu mertuaku baru saja masuk dapur sudah mengerutkan kening. Loh, ibu kira kamu masak kepiting saus Padang. Kamu tidak beli? Tidak. Kenapa tidak beli? Tiba-tiba saja hari ini saya tidak ingin. Ia menatapku lekat-lekat, seolah tak percaya, orang di hadapannya adalah menantu yang selalu penurut. Apa maksudmu bicara begitu? Aku dengan tenang meletakkan mangkuk sup di meja. Di rumah ada apa? Kita makan itu saja, Bu. Suasana di ruang makan seketika menjadi berat. Suamiku datang, menarik kursi dan duduk. Sudahlah, Bu, makan saja. Ada apa kita makan itu? Ibu mertuaku melirikku tajam lalu dengan enggan duduk. Selama makan, tidak ada yang menyinggung ayahku. Tidak ada satupun pertanyaan apakah pemakamannya sudah selesai, apakah makamnya baik-baik saja.
Apakah aku lelah? Mereka hanya asyik bercerita betapa indahnya hotel mereka, betapa ramainya pantai, betapa lezatnya makanan. Aku duduk di seberang, diam-diam menyuap nasi, merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Selesai makan, suamiku menarik koper ke kamar lalu memanggilku. Citra, sini, ada yang mau kubicarakan. Aku masuk. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari koper, hadiah untukmu. Di dalamnya ada sehelai selendang sutra. Bagus, kan? Aku melihat hadiah itu lalu dengan lembut meletakkannya kembali di meja. Terima kasih, ia sedikit terkejut. Kamu tidak suka? Kenapa wajahmu dingin begitu? Aku menatap lurus ke matanya. Apa kamu benar-benar berpikir sehelai selendang bisa menggantikan ketidakhadiranmu saat ayahku meninggal? Ia terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Aku tahu kamu masih marah, tapi semuanya sudah berlalu, kenapa harus terus diingat? Aku tertawa, senyum yang begitu hambar sampai aku sendiri merasa asing. Benar, semuanya sudah berlalu. Yang meninggal sudah tiada, semuanya sudah berlalu. Ia mengira aku sudah menerima, jadi ia mengangguk. Kamu bisa berpikir begitu, bagus. Tapi aku langsung melanjutkan, sama seperti perasaanku padamu. Senyum di wajahnya seketika lenyap. Hah, sudah, jangan bicara lagi. Aku berbalik dan keluar. Malam itu aku hampir tidak tidur. Kubuka setiap berkas, mencocokkan setiap tagihan, setiap rekening koran. Uang 500 juta rupiah yang ditransfer ayahku untuk membeli rumah masih lengkap dengan buktinya. Setiap kali aku mentransfer gajiku ke rekening bersama juga tercatat dengan jelas. Semakin kulihat, semakin sakit rasanya. Selama ini aku pikir aku sedang membangun keluarga. Tapi ternyata aku hanya sedang menyumbang tenaga agar orang lain menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar. Seminggu berlalu dalam keheningan yang aneh. Aku tidak bertengkar, tidak bertanya, tidak mengungkit masa lalu. Justru keheningan itulah yang membuat suamiku mulai kehilangan kesabaran. Suatu malam, ia duduk di sampingku. Citra, kamu aneh sekali belakangan ini, kamu baik-baik saja, aku biasa saja. Dulu kamu masih bicara padaku, sekarang kamu tidak mau bicara apa-apa. Aku menutup buku. Kamu mau aku bicara apa? Bicara seperti dulu? Seperti dulu itu bagaimana? Biasa saja. Aku menatapnya lama. Kamu ingat kapan terakhir kali kita duduk bicara berdua sebagai suami istri? Ia terdiam, mungkin ia sendiri tidak ingat. Karena selama beberapa tahun terakhir, obrolan kami hanya seputar uang sekolah anak, tagihan listrik. Ibu mau makan apa? Atau adiknya butuh bantuanku untuk apa? Cinta sudah lama hilang, yang tersisa hanya kewajiban. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Ia melihat layar, lalu buru-buru berdiri. Ayah. Tapi hanya beberapa detik kemudian, wajahnya mendadak pucat. Ayah, ayah kenapa? Aku mengangkat kepala, dari seberang telepon terdengar suara panik ibu mertuaku. Dadanya sakit sekali. Ambulans baru saja membawanya ke rumah sakit Medistra, kamu cepat ke sana. Suamiku langsung menyambar kunci mobil dan berlari ke pintu. Sebelum pergi, ia berbalik menatapku. Citra, kamu di rumah jaga anak ya? Aku hanya mengangguk pelan, menatap pintu yang tertutup. Di dalam hatiku tidak ada rasa senang, tidak juga puas. Lahir, tua, sakit, mati adalah hal yang tak seorang pun inginkan. Aku hanya merasa hidup ini sungguh ironis. Baru 2 bulan lebih yang lalu, aku juga sepanik itu saat ayahku jatuh sakit. Saat itu, aku menelepon suamiku belasan kali, tapi yang kudapat hanyalah keheningan. Hampir pukul 11 malam, ponselku tiba-tiba bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku perlahan mengangkatnya. Dari seberang telepon terdengar suara tergesa-gesa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Citra, datang ke rumah sakit sekarang. Ayah harus dirawat. Aku sedang mengurus administrasi, kamu bawa kartu ATM, tolong bayarkan dulu, biaya rawat inapnya. Aku menggenggam erat ponsel di tanganku, diam mendengarkan napas terengah-engah suamiku dari seberang. Dalam suaranya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi ketenangan atau sikap dingin seperti pada hari ayahku terbaring di ruang gawat darurat. Namun justru karena itu, hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan rasa puas,
apalagi gembira, melainkan ketenangan dingin dari seseorang yang telah melewati puncak kekecewaan. Citra, kamu masih di sana? Aku menjawab pelan, masih. Kalau begitu cepat ke sini, uang yang kubawa tidak banyak, dokter bilang harus bayar uang muka dulu baru bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku menatap keluar jendela. Cahaya dari apartemen seberang memantul di halaman. Setiap keluarga masih berkumpul menikmati makan malam yang terlambat. Sementara aku teringat malam ketika ayahku sekarat, saat aku berlari di sepanjang koridor rumah sakit sambil menelepon suamiku berulang kali. Sampai ponselku terasa panas, namun yang kudapat hanyalah dering panjang tanpa jawaban. Aku bertanya dengan sangat pelan, kamu masih ingat, 2 bulan lalu aku meneleponmu berapa kali? Ujung telepon mendadak hening. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih, Citra, ini bukan saatnya membahas itu. Aku tertawa hambar. Benar, dulu kamu juga bilang padaku bahwa itu bukan saatnya bagimu untuk membatalkan perjalanan. Kenapa hari ini menjadi saatnya bagiku untuk meninggalkan segalanya dan datang membantumu? Ia menghela napas. Jangan bicara begitu, ayahku sedang di ruang gawat darurat. Aku memejamkan mata perlahan. Ayahku hari itu juga berada di ruang gawat darurat. Hening yang sangat panjang kembali menyelimuti. Kali ini, akulah yang lebih dulu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di meja, dan duduk diam untuk waktu yang sangat lama. Suasana di rumah begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jarum jam. Putraku keluar dari kamar. Ibu, kakek kenapa? Kuelus rambutnya. Ibu belum tahu, ayah menangis ya, Bu. Aku terdiam. Anakku menatapku dengan mata polosnya. Tadi aku dengar ayah bicara di telepon, sepertinya ayah menangis. Aku tidak menjawab, hanya memeluknya erat. Anak ini tidak mengerti mengapa ibunya semakin jarang tersenyum. Juga tidak mengerti mengapa kakek dari pihak ibu tidak akan pernah kembali lagi. Ia hanya tahu bahwa orang dewasa setiap hari semakin berbeda. Malam itu aku tidak pergi ke rumah sakit. Aku juga tidak menelepon kembali. Hampir pukul 12 malam, telepon berdering lagi. Kali ini dari ibu mertuaku. Aku menatap layar sejenak sebelum mengangkatnya. Suaranya terdengar gemetar. Citra, kamu di mana? Di rumah. Kenapa kamu belum ke rumah sakit? Ayahmu dalam kondisi kritis. Aku dengan lembut mengoreksinya. Maksud ibu, ayah mertuaku. Di seberang telepon hening. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Sesaat kemudian, suaranya tercekat. Jangan perhitungan begitu, bagaimanapun kita satu keluarga. Aku tersenyum tipis. Bu, saat ayah kandungku dirawat, ibu masih ingat apa yang ibu katakan padaku? Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan, ibu menyuruhku mengurus pemakaman sendiri. Ibu bahkan mengingatkanku untuk mengeluarkan daging dari kulkas karena akan busuk jika terlalu lama. Sejak hari itu sampai sekarang, ibu belum pernah bertanya sekalipun apakah aku baik-baik saja. Suaranya mulai meninggi. Untuk apa mengungkit masa lalu sekarang? Aku sedang bicara tentang hidup dan mati. Aku menjawab dengan tenang, aku juga pernah bicara tentang hidup dan mati, tapi hari itu tidak ada yang mendengarkan. Aku menutup telepon. Bukan karena marah, tetapi karena aku tahu, bicara lebih banyak pun tidak akan mengubah apapun. Tepat pukul 1 pagi, Arya meneleponku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ku dengar ayah mertuamu masuk rumah sakit. Kamu cepat sekali tahu. Arya tertawa ringan. Kenalanku bekerja di rumah sakit itu. Aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Apa itu? Mulai sekarang, setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk keluarga suamimu, simpan bukti pembayarannya. Aku sedikit terkejut. Kamu pikir mereka akan? Arya memotong. Aku tidak menuduh. Tapi dalam kasus seperti ini, banyak orang memanfaatkan situasi genting untuk memindahkan aset atau mengubah uang pribadi menjadi uang bersama. Sebaiknya kamu berhati-hati. Aku mengangguk. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku membuka laptop. Seluruh berkas perceraian masih tersimpan di folder yang telah kupasangi kata sandi. Kubuka setiap file, membaca ulang setiap baris. Semakin banyak membaca, semakin kusadari betapa bodohnya aku selama ini. Selama 7 tahun, aku percaya jika aku bersikap baik, orang lain akan menghargaiku. Aku percaya jika aku mau berkorban, keluarga akan damai.
Namun ternyata, kebaikan yang tidak ditempatkan dengan benar hanya akan membuat orang lain terbiasa menginjak-injakmu. Sekitar pukul 7 pagi keesokan harinya, suamiku pulang. Ia masuk dengan wajah kuyu, kemeja kusut, dan mata merah karena begadang. Begitu melihatku, ia langsung bertanya, "Kenapa kemarin kamu tidak datang?" Aku masih dengan tenang menyeduh teh. "Kamu butuh aku datang untuk apa? Membayar tagihan atau merawat ayahmu?" Ia menggigit bibir. Keduanya. Kutaruh cangkir teh di meja. "Saat ayahku meninggal, kamu pernah bilang satu hal. Kamu bilang aku bisa mengurusnya sendiri. Jadi hari ini, kamu juga uruslah sendiri." Ia menatapku lekat-lekat, tak percaya bahwa wanita di hadapannya adalah istri yang dulu selalu sabar. "Citra, kamu sudah berubah," aku mengangguk. "Benar, aku berubah. Jika tidak berubah, aku akan bersalah pada diriku sendiri." Ia merosot ke kursi. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat bahunya seolah runtuh. Lama kemudian, barulah ia berkata, "Dokter menduga ayah mengalami penyempitan pembuluh darah koroner. Biaya perawatannya akan sangat besar. Rekening perusahaanku sedang macet." "Kamu?" Ia ragu-ragu. "Bisakah kamu pinjamkan aku uang dulu?" Aku menatapnya sangat lama. Dulu, hanya dengan ia membuka mulut, aku rela menguras seluruh tabunganku. Tapi hari ini, di kepalaku hanya terbayang wajah ayahku yang terbaring diam di ranjang rumah sakit, sementara pria di hadapanku ini sedang tersenyum cerah di tepi pantai. Aku bertanya dengan tenang, "Kamu mau pinjam berapa?" 200 juta. Angka itu membuatku tertawa. "Kamu tahu, ayahku seumur hidup menabung baru bisa mengumpulkan 500 juta lebih. Beliau tidak ragu memberikan semuanya untuk kita membeli rumah. Sampai saat beliau butuh seorang menantu di sisinya, kamu malah sayang pada uang tiket pesawat. Sejak hari itu, ikatan di antara kita sudah tidak ada lagi." Aku berdiri, perlahan menatap lurus ke matanya. "Uangku ada, tapi tidak akan kuberikan, karena itu adalah uang terakhir yang kusisakan untuk masa depan aku dan anakku." Tatapan matanya berubah dari kaget menjadi kecewa, lalu perlahan menjadi marah. "Citra, kamu berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi." Aku mengangguk pelan. "Benar, orang yang dulu mencintaimu sudah mati." Tepat di malam ayahku menutup mata. Ruangan itu diselimuti suasana berat hingga bahkan suara TikTok jam dinding terdengar memekakkan telinga. Suamiku berdiri terpaku menatapku lama, seolah ingin menemukan kembali bayangan wanita yang dulu, yang selalu menunduk pasrah setiap kali disakiti. Tapi, selama apapun ia mencari, wanita itu sudah tidak ada lagi. Karena sejak saat aku seorang diri menandatangani surat kematian ayahku dalam kesendirian yang mutlak, hatiku telah tertutup untuk pernikahan ini. Ia mengepalkan kedua tangannya. "Citra, aku tahu aku salah." Aku mengangguk pelan. "Ya, tapi kamu tidak bisa hanya karena satu masalah meniadakan 7 tahun pernikahan kita." Aku tertawa sangat pelan. "Kalau hanya satu masalah, aku sudah memaafkanmu." Ia tertegun. "Maksudmu?" Aku menarik kursi di seberang dan duduk. Suaraku tetap datar, tapi setiap kata bagai pisau yang mengiris selubung kedamaian palsu yang kami pertahankan selama bertahun-tahun. "Kamu masih ingat tahun pertama setelah kita menikah? Hari itu aku demam hampir 40 derajat. Tapi ibumu tetap menyuruhku bangun memasak besar karena ada tamu. Apa yang kamu katakan padaku?" Ia menunduk. Aku tidak menunggunya menjawab. "Kamu bilang, sabar saja sehari, nanti juga sembuh." Aku tersenyum pahit. Kali kedua aku keguguran. Aku baru keluar dari rumah sakit, ibumu menyuruhku berdiri di dapur memasak untuk seluruh keluarga besar. Kamu bilang lagi, mengalah sedikit saja. Kali ketiga aku minta cuti untuk mengantar ayahku periksa. Kamu menyuruhku membatalkan jadwal karena adikmu mau wawancara kerja dan butuh diantar. Sekali lagi kamu bilang, berkorbanlah. Aku menatap lurus ke matanya. Selama 7 tahun, setiap kali aku sakit, setiap kali aku dirugikan, setiap kali aku butuh suamiku membelaku, kamu selalu mengatakan kalimat yang sama, "Kamu sabar sedikit ya." Suaranya mulai serak. "Aku tidak sengaja." Aku menggeleng. "Aku tahu. Hal yang paling menakutkan bukanlah kamu sengaja, melainkan kamu menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar.
ruangan kembali hening. Tepat saat itu, pintu kamar tidur terbuka. Ibu mertuaku keluar dengan wajah lelah karena semalaman di rumah sakit. Begitu melihat kami duduk berhadapan, ia langsung berkata, "Citra, siapkan bubur lalu bawa ke rumah sakit untuk Bapak." Aku menjawab dengan tenang, "Saya tidak pergi." Ia mengira salah dengar. "Apa katamu?" "Saya tidak pergi." Suaranya langsung meninggi. "Dia sedang di rumah sakit. Kamu itu menantunya." Aku dengan lembut meletakkan gelas air di meja. Saat ayah kandung saya di rumah sakit, saya juga anak perempuannya. Ia terdiam kaku, tapi beberapa detik kemudian, ia berganti nada menyalahkan. "Kamu mau hitung-hitungan dengan orang tua?" Aku menatapnya, tatapanku begitu tenang sampai ia sendiri merasa ciut. "Tidak, saya hanya memperlakukan semua orang persis seperti cara mereka pernah memperlakukan saya." Kalimat itu membuat seluruh ruangan senyap. Suamiku segera berdiri. "Ibu, sudahlah, jangan bicara lagi." Ibu mertuaku berbalik menatapnya dengan kesal. "Kamu masih membelanya? Dia berubah jadi seperti ini karena kamu terlalu memanjakannya." Aku tersenyum tipis. "Jika dia benar-benar memanjakan saya, hari ini semua tidak akan jadi seperti ini." Ibu mertuaku hendak bicara lagi, tapi ponsel suamiku berdering. Begitu mengangkat telepon, wajahnya langsung pucat. "Baik, Dok." "Ya, saya segera ke sana." Begitu menutup telepon, ia buru-buru mengambil kunci mobil. Dokter bilang harus dilakukan beberapa tes tambahan, biayanya lebih tinggi dari perkiraan. "Ibu, ayo ikut aku." Ibu dan anak itu bergegas meninggalkan rumah. Begitu pintu tertutup, apartemen menjadi sunyi senyap. Aku berjalan ke balkon, menarik napas dalam-dalam lalu menelepon Arya. Ujung telepon cepat diangkat. "Aku dengar, aku mau kamu siapkan berkas." "Perceraian?" "Ya, kamu sudah memutuskan?" "Sudah." Arya terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kamu mau cerai baik-baik atau sepihak?" Aku menatap langit kelabu di kejauhan. Kurasa mereka tidak akan setuju. "Kalau begitu siapkan untuk gugatan sepihak, akan kusiapkan." Aku mengucapkan terima kasih pelan lalu menutup telepon. Tepat saat itu, pintu utama terbuka lagi. Aku sedikit terkejut, yang masuk bukan suamiku, melainkan adik iparku. Begitu masuk, ia meletakkan tas di sofa lalu menatapku. "Mbak, ada masalah apa?" "Aku dengar dari ibu, Mbak tidak mau ke rumah sakit." "Benar, Mbak keterlaluan sekali." Aku dengan tenang menuang segelas air. "Menurutmu begitu?" "Tentu saja. Ayahku sedang sakit." Aku mengangguk pelan. "Iya." "Lalu saat ayahku meninggal, kamu sedang di mana?" Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Kamu masih ingat foto saat kamu di pantai? Senyummu indah sekali." Begitu indah sampai aku menatapnya selama setengah jam sambil menunggu jenazah ayahku dikremasi. Wajahnya langsung pucat pasi. "Mbak, aku tidak tahu." "Tidak tahu." Aku tertawa hambar. Lalu saat aku menelepon memberitahu ayah meninggal, siapa yang menjawab jangan membuat sekeluarga jadi tidak senang? Ia menggigit bibir, tak bisa berkata-kata lagi. Lama kemudian, ia berbisik, "Aku minta maaf." Itu adalah permintaan maaf pertama yang kuterima dari keluarga suami sejak ayahku meninggal. Tapi sayangnya, itu datang terlambat. Aku menatapnya dengan tenang. "Permintaan maaf mungkin membuatmu lega, tapi tidak bisa membuat ayahku hidup kembali." Ia menunduk dalam diam lalu meninggalkan apartemen. Sore itu, saat aku sedang merapikan kenang-kenangan terakhir ayahku untuk dibawa ke rumah lamanya, ponselku tiba-tiba menerima notifikasi dari bank. Kubuka, pesan itu memberitahukan ada seseorang yang baru saja mencoba masuk ke rekening tabungan atas namaku dari perangkat asing. Jantungku berdebar. Rekening itu adalah tempatku menyimpan sisa uang setelah ayah meninggal, termasuk uang asuransi dan tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Selain aku, hanya ada satu orang yang pernah tahu kata sandi internet bankingnya. Karena dialah yang membantuku mengaturnya bertahun-tahun lalu. Aku segera mengganti semua kata sandi, dan menelepon pihak bank untuk verifikasi. Petugas memeriksa beberapa menit lalu menjawab, "Ibu, sekitar 10 menit yang lalu ada percobaan login sebanyak 3 kali tapi gagal, jadi sistem secara otomatis mengunci sesi aksesnya." Aku menggenggam erat ponsel.
Firasat buruk menyelimuti hatiku. Mungkin pernikahan ini bukan hanya pengkhianatan perasaan, tapi sudah mulai muncul rahasia-rahasia terkait uang yang belum pernah ku ketahui. Aku masih berdiri terpaku di lobi bank yang ramai. Di sekelilingku ada suara langkah kaki, mesin nomor antrean, dan panggilan petugas kepada nasabah. Tapi semua suara itu terasa jauh, karena di kepalaku hanya terngiang ucapan wanita yang baru saja menelepon, bahwa suamiku telah menggunakan apartemen atas nama kami berdua sebagai jaminan untuk sebuah pinjaman yang sama sekali tidak ku ketahui. Yang membuatku terkejut bukan hanya jumlah uang atau pinjaman itu sendiri, melainkan fakta bahwa ia telah menyembunyikannya selama berbulan-bulan, sementara setiap hari ia pulang ke rumah, makan di meja yang sama, dan menatapku dengan tatapan biasa seolah tidak ada rahasia di antara kami. Aku berusaha menjaga suara tetap tenang. Maaf, Bu, bisakah Ibu jelaskan lebih rinci? Wanita itu menjawab dengan sopan. Ibu, karena ini menyangkut informasi nasabah, saya hanya bisa membahasnya secara langsung. Saya perlu Ibu mengonfirmasi beberapa dokumen. Kapan Ibu bisa datang? Kulihat jam. Sore ini bisa. Saya akan menunggu Ibu. Panggilan berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam lalu segera menelepon Arya. Begitu telepon diangkat, aku langsung berkata, ada masalah. Setelah mendengar seluruh ceritaku, suara Arya langsung menjadi serius. Jangan telepon suamimu dan bertanya kenapa. Jika memang ada masalah, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyiapkan penjelasan atau menghapus jejak. Aku mau kamu temui pihak pemberi pinjaman dulu. Pelajari seluruh berkasnya, semuanya harus berdasarkan dokumen. Aku mengangguk. Baik. Sore itu, aku datang ke kantor perusahaan pembiayaan di sebuah gedung perkantoran di kawasan Kuningan. Wanita yang meneleponku adalah kepala bagian nasabah. Setelah memeriksa KTP-ku, ia meletakkan setumpuk berkas tebal di hadapanku. Silakan Ibu lihat. Kubuka halaman demi halaman. Surat permohonan pinjaman, perjanjian gadai, daftar aset, surat keterangan penghasilan, semuanya atas nama suamiku. Tapi di halaman terakhir, tanganku tanpa sadar gemetar. Itu adalah bagian persetujuan dari pemilik aset bersama. Di bawahnya ada sebuah tanda tangan atas namaku. Sekilas, sangat mirip dengan tanda tanganku, 8 atau 9 dari 10. Jika bukan aku sendiri yang menandatanganinya, mungkin aku akan percaya itu asli. Aku mengangkat kepala. Tanda tangan ini palsu. Wanita itu terperangah. Ibu yakin? Saya yakin. Saya tidak pernah menandatangani surat ini. Ia mengerutkan kening lalu mengambil setumpuk berkas lain. Ini adalah salinan rekaman video saat penandatanganan kontrak. Aku menatap lekat-lekat. Orang yang duduk di sebelah suamiku bukan aku. Itu adalah seorang wanita yang memakai masker, topi lebar yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Selama proses penandatanganan, kamera hanya merekam dari samping. Wanita itu menunduk sangat rendah, dan setelah selesai, ia langsung pergi. Jantungku berdebar kencang. Aku bertanya, apa Anda tidak memeriksa KTP-nya? Wanita itu menghela napas. Berkasnya lengkap dengan salinan dokumen. Petugas saat itu mungkin melakukan kesalahan saat memverifikasi melalui kamera. Kututup berkas itu. Berapa besar pinjamannya? 700 juta rupiah. Angka itu membuat punggungku terasa dingin. 700 juta bukan hanya melebihi tabungan keluarga, tetapi juga cukup untuk membuat apartemen kami terancam disita jika utang tidak terbayar. Aku bertanya lagi, sudah dicairkan? Sudah. Semuanya ditransfer ke rekening pribadi suami ibu. Aku duduk diam, puluhan pertanyaan muncul di kepalaku. Uangnya kemana? Ia gunakan untuk apa? Jika perusahaannya benar-benar kesulitan seperti yang ia katakan, mengapa ia tidak pernah menyebutkan pinjaman ini? Wanita itu menatapku dengan prihatin. Jika memang tanda tangannya dipalsukan, ibu sebaiknya bekerja sama dengan pengacara. Saya turut prihatin. Aku mengangguk pelan lalu membawa pulang salinan berkas itu. Baru saja turun ke lobi, teleponku berdering. Kali ini suamiku. Aku mengangkatnya. Kamu di mana? Keluar sebentar, ada urusan. Urusan apa? Bisa ku selesaikan sendiri. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata,
Sore ini dokter menjadwalkan pertemuan dengan keluarga. Katanya ayah harus dioperasi minggu ini. Aku masih belum berhasil mengumpulkan cukup uang. Aku bertanya dengan sangat perlahan, kamu butuh berapa lagi? Sekitar 300 juta. Aku tersenyum. Kalau kamu sudah berhasil meminjam 700 juta, kenapa masih kurang? Di seberang telepon langsung hening. Hening sampai aku bisa mendengar dengan jelas napasnya. Siapa yang memberitahumu tidak penting? Yang penting, sampai kapan kamu berniat menyembunyikannya dariku? Suaranya mulai gugup. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku berniat memberitahumu, hanya saja belum ada kesempatan. Aku tertawa, 3 bulan. 3 bulan masih belum cukup kesempatan? Ia buru-buru menjelaskan. Aku meminjam uang untuk menyelamatkan perusahaan. Kalau perusahaan bangkrut, keluarga kita juga akan susah. Aku bertanya lagi, jadi, uangnya di mana? Ia kembali diam. Keheningan yang sangat tidak wajar, aku melanjutkan, 700 juta. Kamu gunakan untuk apa? Kali ini ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia berkata dengan nada hampir memohon, Citra, pulanglah. Aku akan jelaskan semuanya. Aku menutup telepon. Aku tidak ingin lagi mendengar penjelasan yang disiapkan dengan tergesa-gesa. Malam itu, saat aku baru membuka pintu apartemen, suasana di dalam sudah berbeda dari biasanya. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, adik iparku mondar-mandir, dan suamiku berdiri di dekat jendela dengan ekspresi berat yang belum pernah kulihat. Melihatku, ketiganya hampir bersamaan menoleh. Tidak ada yang bicara lebih dulu. Akhirnya, suamiku melangkah mendekat. Citra, ada yang harus kubicarakan. Kutaruh tas di sofa. Kebetulan sekali, aku juga punya pertanyaan. Ia berdeham pelan. Kamu tanya duluan. Ku keluarkan salinan kontrak pinjaman dari tasku, meletakkannya dengan pelan di meja, lalu mendorongnya ke arahnya. Jelaskan padaku. Siapa wanita yang memalsukan tanda tanganku di berkas gadai apartemen ini? Mata suamiku terpaku pada tumpukan berkas itu kurang dari 2 detik, lalu ekspresinya langsung berubah dari kaget menjadi bingung, dari bingung menjadi cemas. Akhirnya, yang tersisa hanyalah ketegangan yang selama 7 tahun hidup bersama belum pernah kulihat di wajahnya. Karena selama ini, ia selalu menjadi orang yang bisa mengendalikan situasi dengan baik. Bahkan ketika pekerjaan sulit atau ada konflik keluarga, ia hanya akan diam lalu mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan. Tapi kali ini, ia tahu ia tidak punya jalan mundur lagi, karena bukti sudah ada di depan mata, dan yang menyajikannya adalah aku, orang yang selalu ia anggap tidak akan pernah mau repot-repot memeriksa urusan keuangan. Ibu mertuaku melihat berkas itu lalu menoleh bertanya, "Itu apa?" Aku belum sempat menjawab. Suamiku sudah cepat-cepat mengambil kertas-kertas itu. "Bukan apa-apa, Bu." Aku berkata dengan tenang. "Tentu saja ada. Itu kontrak pinjaman 700 juta rupiah dengan apartemen ini sebagai jaminannya." Ibu mertuaku terkejut sampai berdiri. "Apa? 700 juta? Kapan kamu pinjam?" Suamiku menoleh ke ibunya. "Ibu tenang dulu. Akan kujelaskan." Ibunya langsung berteriak, "Jelaskan apa? Kenapa ibu tidak tahu? Kamu menggadaikan rumah tanpa bilang-bilang." Suasana di ruang tamu langsung tegang seperti senar gitar. Adik iparku menatap dari satu orang ke orang lain lalu berbisik, "Mas, ini benar?" Ia tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku menarik kursi dan duduk, kedua tangan saling bertaut di atas meja, suaraku masih tenang luar biasa. Aku hanya ingin tahu satu hal. Siapa yang tanda tangan menggantikanku? Ia menunduk. "Citra, maafkan aku tidak punya pilihan lain." Aku mengulangi, "Siapa?" Ia menggigit bibir erat. "Jangan tanya lagi." "Kenapa? Karena sudah berlalu?" Aku tertawa. "Sudah berlalu, pinjamannya masih ada, apartemennya masih digadaikan, dan kamu bilang padaku sudah berlalu?" Ia putus asa memegangi kepalanya. "Aku akan selesaikan sendiri. Kamu jangan ikut campur." Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa benar-benar marah. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Ini juga rumahku. Namaku ada di sertifikat. Uang ayahku untuk membeli apartemen ini lebih banyak dari uangmu.
Atas dasar apa kamu bilang aku jangan ikut campur? Setiap kalimatku membuat ruangan menjadi hening. Ibu mertuaku merosot ke kursi. Wajahnya pucat pasi. Mungkin baru saat ini ia sadar bahwa masalahnya jauh lebih serius dari yang ia kira. Setelah beberapa menit hening, barulah suamiku perlahan angkat bicara. Aku pinjam uang untuk investasi. Investasi apa? Membuka satu pabrik produksi lagi. Kenapa harus disembunyikan dariku? Ia tidak langsung menjawab. Lama sekali baru ia berkata pelan, karena aku tahu kamu akan menolaknya. Aku menatap lurus ke matanya. Tidak. Aku tidak akan menolak jika rencananya jelas. Yang tidak bisa kuterima adalah kamu membohongiku. Ia memejamkan mata perlahan. Perusahaan saat itu dapat peluang besar. Kupikir hanya butuh beberapa bulan untuk memutar modal. Tidak disangka mitra membatalkan kontrak, uangnya macet semua. Aku tetap menjaga nada bicaraku. Jadi, siapa yang memalsukan tanda tanganku? Ia menarik napas dalam-dalam. Itu. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Ia melihat layar, dan langsung pucat. Aku tak sengaja melihat dua kata di layar, Mbah Hani. Ia buru-buru mematikan telepon. Aku bertanya, kenapa tidak diangkat? Klien saja. Tapi belum 10 detik, telepon berdering lagi. Kali ini si penelepon tidak menyerah. Ia tetap tidak berani mengangkatnya. Aku berkata perlahan, angkat saja. Siapa tahu itu orang yang sangat perlu bertemu denganmu. Ia bimbang sejenak lalu berjalan cepat ke balkon. Pintu kaca belum tertutup rapat, suaranya masih terdengar sampai ke dalam. Jangan telepon lagi, aku di rumah. Sudah kubilang biar aku selesaikan sendiri. Jangan ke sini, kalau kamu datang, semuanya akan. Suaranya mengecil lalu hilang. Aku tidak berusaha mendengar lebih jauh. Tapi potongan kalimat itu sudah cukup untuk membuatku mengerti. Wanita itu bukan klien biasa. Sekitar 5 menit kemudian, ia kembali. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Aku bertanya dengan tenang, itu Mbah Hani siapa? Ia terkejut. Kamu lihat namanya? Ia mencoba tersenyum. Akuntan, sedang bertanya soal pembukuan. Aku mengangguk. Baik, besok aku akan ke kantor menemuinya. Senyum di bibirnya langsung lenyap. Kamu ke sana untuk apa? Mengunjungi perusahaan. Sekalian bertemu orang yang tanda tangan menggantikanku. Ia hampir melompat. Tidak ada hubungannya. Jangan pernah sentuh masalah itu. Reaksinya yang berlebihan membuat ibu mertuanya pun menoleh. Ia mengerutkan kening. Kenapa reaksimu begitu keras? Cuma akuntan, kan? Ia sejenak kebingungan. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Arya, aku mengangkatnya. Halo, suara Arya sangat cepat. Citra, aku baru saja minta seorang teman memeriksa informasi perusahaan suamimu. Sudah ada hasilnya. Malam ini kita bisa bertemu? Aku melirik suamiku. Bisa. Arya melanjutkan. Ada satu hal yang kurasa kamu perlu siapkan mental. Panggilan berakhir. Aku memasukkan ponsel ke tas lalu berdiri. Aku keluar sebentar. Suamiku menghalangi pintu. Kemana? Menemui pengacara. Ia menatapku terpaku. Kamu benar-benar mau cerai? Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu tak lagi hangat. Bukan. Aku mau tahu. Pria yang kusebut suami selama 7 tahun ini sebenarnya menyembunyikan berapa banyak rahasia lagi dariku. Aku melangkah keluar dari apartemen, di belakangku masih terdengar suara suamiku memanggil. Tapi kali ini aku tidak menoleh. Aku tahu, jika aku terus melunak, semua yang telah kuusahakan selama beberapa hari terakhir akan runtuh hanya karena tatapan mata, atau permintaan maaf yang terlambat. Yang kubutuhkan saat ini bukan penjelasan yang disiapkan terburu-buru, melainkan kebenaran. Sebuah kebenaran yang cukup jelas untuk memberitahuku kapan tepatnya pernikahanku mulai hancur. Dan kapan pria yang pernah berjanji melindungiku seumur hidup itu berubah menjadi orang asing. Arya menungguku di sebuah kafe kecil di lantai 2 sebuah gedung perkantoran. Tempat itu sepi di malam hari karena sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya beberapa meja yang terang dan alunan musik instrumental yang lembut. Tapi begitu melihat wajah seriusnya, aku tahu hal yang akan kudengar tidaklah sederhana. Arya mendorong setumpuk dokumen ke arahku. Baca pelan-pelan. Kubuka. Halaman pertama adalah data registrasi bisnis perusahaan suamiku. Tidak ada yang aneh.
Tapi di halaman kedua, aku sedikit tertegun. Daftar pemegang saham telah berubah sekitar 4 bulan yang lalu. Selain suamiku, muncul satu nama baru, Lina. Aku mengangkat kepala. Siapa dia? Arya menggeleng. Aku belum tahu. Tapi dia memiliki 30% saham. Aku mengerutkan kening. 30%? Dari mana uangnya? Arya mengeluarkan salinan lain. Yang menarik adalah, waktu penyetoran modalnya hampir bersamaan dengan saat suamimu meminjam 700 juta. Aku terdiam. Sebuah hipotesis yang tak ingin ku percaya, mulai terbentuk di kepalaku. Arya menatapku lama, lalu berkata perlahan, aku tidak menyimpulkan mereka punya hubungan apa. Tapi satu hal yang pasti, uang itu tidak masuk ke rekening perusahaan menurut laporan keuangan. Aku mencengkeram tepi dokumen. Maksudnya? Artinya, uang itu entah digunakan untuk tujuan lain, atau ada sistem pembukuan lain yang tidak diketahui orang luar. Aku memejamkan mata. Jika benar, maka ucapan suamiku tentang menyelamatkan perusahaan hanyalah sebagian dari kebenaran, atau bahkan bukan kebenaran sama sekali. Arya melihat jam lalu berkata, ada satu hal lagi. Aku sudah minta temanku memeriksa alamat pabrik yang baru, kamu mau lihat? Aku tidak ragu. Ayo. Hampir pukul 9 malam, kami berhenti di depan sebuah kawasan industri di pinggiran Jakarta. Jalan masuknya cukup sepi, beberapa lampu jalan memancarkan cahaya kuning redup, papan nama perusahaan masih tergantung di gerbang. Tapi di dalam hampir tidak ada aktivitas produksi, hanya seorang satpam tua sedang menonton TV. Arya mendekat. Selamat malam, Pak. Di dalam masih ada yang kerja? Satpam itu menggeleng. Sudah libur lebih dari sebulan. Aku terkejut. Libur lebih dari sebulan? Iya, mesin-mesinnya sudah dipindahkan hampir semua. Pekerjanya juga sudah berhenti. Aku menoleh ke Arya. Ia sedikit mengerutkan kening. Aku bertanya lagi, kalau begitu, direkturnya sering ke sini? Satpam itu berpikir sejenak. Jarang juga. Hanya ada seorang gadis muda yang sering datang. Dia yang mengurus surat-surat. Lina? Ya Pak? Ia mengangguk. Betul, Mbak Lina. Hampir setiap hari bolak-balik. Kasihan, katanya sih menggantikan pekerjaan direktur. Aku berdiri terpaku. Nama itu muncul lagi. Bukan sekali, tapi di banyak tempat. Dalam perjalanan pulang, kami berdua diam. Sampai mobil berhenti di lampu merah, barulah Arya angkat bicara. Kamu mau bagaimana? Aku menatap kerumunan orang yang bergegas menyeberang. Aku mau bertemu dengannya. Kamu harus siap mental. Kenapa? Karena terkadang kebenaran tidak seperti yang kita bayangkan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Keesokan paginya aku mengambil cuti. Bukan untuk lari, tapi untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Aku mencari alamat perusahaan. Lantai kantor itu cukup sepi. Seorang resepsionis dengan sopan mendekat. Ibu mau bertemu siapa? Saya mau bertemu Ibu Lina. Apa sudah ada janji? Belum. Resepsionis itu menelepon sejenak lalu tersenyum. Ibu Lina mempersilakan ibu masuk. Aku mengikutinya menyusuri koridor panjang. Di ujung koridor ada sebuah ruangan kecil. Pintu baru saja terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berdiri. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya tampak lelah. Sangat berbeda dari citra orang ketiga yang pernah kubayangkan. Ia sedikit menunduk. Anda Mbak Citra, kan? Aku sedikit terkejut. Kamu tahu saya? Ia tersenyum sedih. Tahu, saya sudah menduga suatu hari Mbak akan datang. Aku duduk di hadapannya. Kalau begitu, kita bicara langsung saja. Kamu siapa? Ia terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari laci dan meletakkannya di meja. Di dalamnya semua dokumen yang Mbak butuhkan. Kubuka, isinya adalah berbagai kontrak, slip pembayaran, dan banyak catatan rinci. Semakin kulihat, semakin kusadari satu hal. Pinjaman 700 juta itu memang disalurkan untuk kegiatan bisnis, tapi sebagian besar uangnya kemudian digunakan untuk membayar utang-utang lama perusahaan, termasuk utang yang muncul bahkan sebelum aku tahu masalahnya. Aku mengangkat kepala. Lalu kenapa suamiku menyembunyikannya? Lina menghela napas pelan. Karena dia pikir jika Mbak tahu perusahaan akan bangkrut, Mbak tidak akan setuju menggadaikan apartemen.
Dan tanda tanganku? Lina menunduk. Saya tidak menandatanganinya. Saya juga tidak ada di sana hari itu. Aku tertegun. Bukan kamu? Ia menggeleng. Saya sudah menentangnya. Saya bahkan bilang padanya untuk jujur pada Mbak. Tapi setelah itu, dia bilang semuanya sudah beres. Aku merasa segalanya semakin rumit. Wanita di dalam rekaman video itu bukan Lina. Lalu siapa dia? Tepat saat itu, ponsel Lina berdering. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah. Ada masalah. Masalah apa? Ia menatapku dengan cemas. Suami Mbak baru saja datang ke perusahaan. Dia tahu Mbak ada di sini. Belum 10 detik, dari koridor terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Suamiku berdiri di ambang pintu. Napasnya terengah-engah, di dahinya ada butiran keringat seolah ia baru berlari dari parkiran. Matanya menyapu melewatiku lalu berhenti pada tumpukan berkas di meja. Wajahnya seketika pucat. Ia menatap Lina. Kamu sudah perlihatkan semuanya padanya? Saat suamiku berdiri kaku di ambang pintu ruang kerja, seluruh ruangan seolah membeku. Tak ada yang bersuara, hanya suara pendingin ruangan yang berdengung dan sinar matahari pagi yang menembus jendela, menciptakan garis-garis terang di lantai. Aku sendiri diam-diam menutup map di hadapanku. Karena yang menarik perhatianku saat ini bukan lagi bagaimana ia bisa muncul di sini, melainkan tatapan paniknya saat melihat dokumen-dokumen di atas meja. Tatapan seseorang yang tahu bahwa rahasia yang ia simpan selama berbulan-bulan akhirnya tak bisa lagi ditutupi. Lina yang pertama angkat bicara. Mas, kamu sudah datang. Suamiku tidak menjawabnya. Ia hanya menatapku, lalu melangkah perlahan mendekat. Citra, ayo pulang, akan kujelaskan. Aku dengan tenang mengangkat kepala. Sudah berapa kali kamu mengatakan kalimat itu? Ia terdiam. Aku melanjutkan. Setiap kali ada masalah, kamu selalu bilang, pulang dulu, nanti dibicarakan. Tapi sampai di rumah, kamu bilang lain kali saja. Dan akhirnya, aku yang harus mencari kebenaran sendiri. Ia menunduk, kedua tangannya terkepal hingga urat-uratnya menonjol. Aku akui aku salah. Tapi semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatap lurus ke matanya. Kalau begitu, katakan sekarang. Aku mendengarkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Pinjaman itu memang atas namaku. Benar, aku menyembunyikannya darimu. Benar. Tapi aku tidak pernah berniat mengambil rumah ini dari kamu dan anak kita. Aku tersenyum tipis. Niat? Apa kamu tahu hukum tidak peduli pada niat? Mereka hanya melihat dokumen. Kalau kamu tidak bisa membayar utang, bank tidak akan bertanya apakah kamu sayang istri dan anak atau tidak. Ia tidak membantah, karena ia sendiri tahu itu benar. Lina perlahan berdiri. Mas Bima, bagaimana kalau Mas jujur saja semuanya? Suamiku berbalik tajam. Lina, jangan ikut campur. Ia menggeleng. Aku tidak ikut campur, tapi aku tidak mau Mbak Citra terus salah paham. Aku sedikit mengerutkan kening. Salah paham soal apa? Lina menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah sekaligus tekad. Mbak, dari awal Mbak pikir saya yang bersekongkol dengan Mas Bima untuk menipu Mbak, tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak saya masuk perusahaan ini, saya selalu menasihatinya untuk jujur pada Mbak. Saya bahkan berkali-kali melarangnya menggadaikan apartemen. Aku menatapnya lekat-lekat. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada penghindaran. Tatapannya sangat tenang, seperti tatapan seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia dan tak ingin melanjutkannya lagi. Aku bertanya, lalu kenapa kamu masih di sini? Lina tersenyum sedih. Karena kalau saya berhenti, lebih dari 20 karyawan lainnya akan kehilangan gaji. Jawaban itu membuatku terkejut. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah buku tebal. Ini buku kas pengeluaran. Selama 3 bulan ini, perusahaan nyaris hanya cukup untuk membayar gaji. Mas Bima sudah menjual mobilnya, menjual jam tangannya, bahkan meminjam uang dari teman-teman. Aku menoleh ke arah suamiku. Ini pertama kalinya aku mendengar soal mobil dijual. Mobil yang biasa ia pakai ternyata adalah mobil sewaan dari perusahaan rekanan. Aku teringat, beberapa bulan ini ia sering naik taksi atau meminjam mobil teman, tapi setiap kali kutanya,
Ia selalu tersenyum dan bilang mobilnya sedang diservis. Ternyata, ia telah berbohong bahkan untuk hal-hal terkecil. Aku bertanya pelan, kapan kamu jual mobil? 3 bulan lalu. Kenapa tidak bilang, aku tidak ingin kamu khawatir. Aku tersenyum hambar. Atau kamu tidak ingin aku tahu perusahaanmu hampir bangkrut? Ia menunduk, tidak menyangkal. Lina melanjutkan. Sebenarnya sampai sekarang perusahaan belum bangkrut. Hanya saja, jika akhir bulan ini tidak bisa melunasi utang terbesar, semuanya akan berakhir. Kulihat neraca keuangan di buku itu, angkanya membuatku terkejut. Utang yang tersisa bukan 300 juta seperti kata suamiku, melainkan hampir 1 miliar rupiah. Aku mengangkat kepala. Berapa banyak lagi utang yang kamu sembunyikan dariku? Ia duduk dengan lelah di kursi. Tidak ada lagi. Ini semuanya. Totalnya hampir 1 miliar. Aku berencana memberitahumu setelah semuanya stabil. Aku menggeleng pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitiku? Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena di matamu, aku tidak pernah dianggap sebagai orang yang cukup bisa diandalkan untuk menghadapi kesulitan bersamamu. Ia mengangkat kepala menatapku, matanya memerah. Citra, justru karena aku terlalu mencintaimu, aku tidak ingin kamu susah. Aku tertawa. Cinta, orang yang cinta istrinya tidak akan membiarkan istrinya menandatangani surat kematian ayahnya sendirian. Orang yang cinta istrinya tidak akan melanjutkan liburan saat ayah mertuanya meninggal. Orang yang cinta istrinya juga tidak akan memalsukan tanda tangan istrinya untuk menggadaikan rumah. Setiap kalimatku membuat wajahnya semakin pucat. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka lagi. Seorang pria berusia 50-an masuk. Ia mengenakan kemeja sederhana, membawa map dokumen. Begitu melihatnya, Lina langsung berdiri. Pak, pria itu mengangguk pelan lalu menoleh ke suamiku. Bima, kamu masih belum bicara jujur? Aku sedikit heran. Lina menoleh untuk menjelaskan. Ini Pak Wira, pendiri perusahaan. Sejak tahun lalu beliau menyerahkan operasional pada Mas Bima karena kesehatannya menurun. Aku menyapa pelan. Pak Wira menatapku lama lalu menghela napas. Anda Mbak Citra, ya? Maafkan saya. Seharusnya saya menemui Anda lebih awal. Belum sempat aku bertanya, ia sudah mengeluarkan sebuah amplop dari mapnya. Ini seluruh notulen rapat Dewan Direksi, saya pikir Anda harus membacanya. Kubuka, baru beberapa baris pertama sudah membuatku terpaku. Notulen itu dengan jelas menyatakan bahwa pinjaman 700 juta itu bukan untuk ekspansi seperti yang dikatakan suamiku, juga tidak sepenuhnya untuk membayar utang. Sebagian besar dana itu digunakan untuk membayar kompensasi kepada pelanggan, setelah terjadi kecelakaan kerja di pabrik 4 bulan lalu, yang menyebabkan seorang pekerja terluka parah. Karena jika kompensasi tidak segera dibayarkan, perusahaan akan dituntut, seluruh kontrak akan dibatalkan, dan puluhan pekerja lain akan kehilangan pekerjaan. Aku mengangkat kepala menatap suamiku. Ia mengangguk pelan. Saat itu aku tidak punya pilihan lain. Kenapa tidak lapor polisi dan asuransi? Pak Wira menghela napas pelan. Asuransi menolak membayar, karena pihak perusahaan melanggar prosedur keselamatan. Dan jika kasus ini dibawa ke pengadilan saat itu juga, perusahaan akan langsung tutup. Aku menatap baris-baris tulisan di hadapanku. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku menyadari bahwa kebenaran tidak hanya berwarna hitam dan putih. Ada kesalahan yang berasal dari keegoisan, tapi ada juga kesalahan yang bermula dari rasa takut. Suamiku telah melakukan banyak kesalahan padaku. Itu tidak berubah. Tapi setidaknya uang itu tidak dipakai untuk bersenang-senang atau mengkhianati keluarga seperti yang pernah kupikirkan. Namun, satu pertanyaan masih tersisa di kepalaku. Perlahan kututup berkas itu, lalu menatap lurus ke arah suamiku. Aku bisa mengerti kenapa kamu meminjam uang. Aku juga bisa mengerti kenapa kamu ingin menyelamatkan perusahaan. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang belum kamu jawab. Ia mengangkat kepala perlahan. Aku menatap lurus ke matanya. Setiap kata terdengar pelan di tengah ruangan yang hening. Wanita yang muncul di rekaman kamera dan memalsukan tanda tanganku. Siapa dia sebenarnya? Begitu pertanyaanku selesai, seluruh ruangan kembali jatuh dalam keheningan yang berat. Tak ada lagi suara kertas di balik,
Tak ada lagi suara kursi bergeser. Bahkan Lina dan Pak Wira tanpa sadar ikut menatap suamiku, seolah menunggu jawaban yang mungkin mereka sendiri belum pernah dengar sepenuhnya. Sementara suamiku berdiri terpaku, kedua bahunya terkulai, tatapannya tak berani bertemu denganku. Persis seperti orang yang sudah terlalu lama membawa rahasia, hingga ia sendiri tak tahu harus mulai mengaku dari mana. Aku tidak mendesaknya. Selama 7 tahun, aku sudah terlalu banyak menunggu. Beberapa menit hening saat ini tidak ada artinya. Akhirnya, suaranya serak. Orang yang tanda tangan menggantikanmu, bukan kekasihku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak pernah bertanya apakah dia kekasihmu atau bukan. Aku hanya bertanya siapa dia. Ia memejamkan mata perlahan. Dia, sepupuku. Aku sedikit tertegun. Sepupu, iya. Pihak perusahaan pembiayaan mensyaratkan pemilik aset bersama harus hadir. Aku tidak bisa menghubungimu. Aku tertawa. Tidak bisa menghubungiku? Hari itu aku sedang di rumah sakit merawat ayah. Ponselku aktif 24 jam. Kalau kamu menelepon, aku pasti akan mengangkatnya. Ia menggigit bibir. Aku tidak berani menelepon. Kenapa? Karena aku tahu kamu tidak akan setuju. Aku mengangguk sangat perlahan. Jadi kamu memilih memalsukan tanda tangan istrimu, begitu? Ia tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup sebagai pengakuan. Pak Wira menghela napas pelan. Bima, kamu benar-benar salah. Saya sudah bilang, sesulit apapun, jangan pernah melanggar hukum. Ia menunduk. Saya tahu, Pak. Tapi saat itu, para pekerja menunggu uang, mitra membatalkan kontrak, bank menolak pencairan dana. Saya hanya berpikir jika terlambat beberapa hari saja, semuanya akan runtuh. Aku menatapnya sangat lama. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tidak lagi merasa marah, hanya lelah. Kelelahan yang merayap dari dalam hati. Dulu kupikir yang mengkhianatiku adalah seorang suami yang tak peduli. Sekarang aku sadar, ia juga seorang pria yang selalu percaya bahwa ia punya hak untuk memutuskan segalanya atas nama orang lain. Memutuskan untuk menyembunyikan, memutuskan untuk berbohong, memutuskan untuk mengorbankan kepercayaan istrinya demi kesempatan bagi perusahaannya. Ia tidak pernah bertanya padaku, tidak pernah memberiku hak untuk memilih. Tepat saat itu, teleponnya berdering lagi. Kali ini dari rumah sakit. Begitu mengangkat telepon, wajahnya langsung berubah. Ya, baik, saya segera ke sana. Ia menutup telepon lalu menoleh ke semua orang. Ayah kembali kesakitan. Dokter bilang harus dioperasi sore ini juga. Ibu mertuaku berlari masuk dari koridor, matanya merah. Dokter bilang, harus tanda tangan surat persetujuan. Bima, cepat pergi. Ia berbalik menatapku. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang suami yang ingin berdebat, melainkan tatapan seorang anak yang putus asa. Citra, aku tahu aku tidak punya hak lagi untuk memintamu, tapi, bisakah kamu ikut ke rumah sakit? Aku menatapnya. Jika ini beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan langsung mengangguk, tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa memaksa hatiku untuk kembali seperti dulu. Aku menjawab dengan lembut, aku akan datang. Mata suamiku berbinar, tapi aku melanjutkan. Bukan karena kamu, bukan karena keluargamu, tapi karena aku tidak mau suatu hari nanti menyesal seperti aku pernah menyesal pada ayahku. Ia mengangguk pelan, aku mengerti. 30 menit kemudian, kami tiba di rumah sakit. Koridor bagian kardiologi penuh sesak, suara ranjang didorong, pengeras suara memanggil dokter, dan keluarga yang cemas menunggu kabar. Pemandangan itu membuat hatiku sesak. Terlalu mirip dengan malam ayahku dirawat. Bedanya, hari itu aku berdiri sendirian, sementara hari ini, ayah mertuaku dikelilingi oleh anak dan cucu. Seorang dokter keluar. Keluarga sudah sepakat dengan opsi pembedahan? Suamiku mengangguk. Sudah, dok. Dokter menyerahkan map berkas. Siapa yang akan menandatangani? Suamiku baru saja mengulurkan tangan, tiba-tiba ia berhenti. Ia menoleh ke arahku, lalu perlahan menarik tangannya kembali. Ia berkata sangat pelan, hari ini, saya akan tanda tangan sendiri. Aku menatapnya, dalam tatapan itu, untuk pertama kalinya aku menyadari adanya perubahan. Mungkin setelah semua ini, ia akhirnya mengerti bagaimana rasanya sendirian menandatangani surat-surat hidup dan mati. Ia mengambil pena, tangannya gemetar hebat. Setelah selesai, ia merosot ke kursi.
Kedua tangan menutupi wajahnya. Aku tidak mendekat untuk menenangkan, hanya duduk diam beberapa kursi darinya. Sesaat kemudian, adik iparku mendekatiku. Suaranya jauh lebih lirih dari biasanya. Mbak, sejak hari ayah Mbak meninggal, aku selalu ingin minta maaf. Aku menatapnya. Aku tahu, tapi aku tidak punya keberanian. Ia menunduk. Waktu liburan itu, sebenarnya aku sudah bilang pada semua orang untuk pulang. Tapi tidak ada yang setuju. Kenapa tidak bilang padaku? Karena aku takut. Takut ibu marah, takut Mas Bima menyalahkan. Aku tersenyum tipis. Kamu masih muda. Semua orang pernah takut. Yang penting, jangan sampai rasa takut membuatmu menyakiti orang lain lagi di masa depan. Ia mengangguk, matanya memerah. Tepat saat itu, Lina juga datang ke rumah sakit, membawa sebuah map di tangannya. Ia memberikannya pada suamiku. Ini semua dokumennya. Kalau Mas perlu menjual bagian saham saya setuju. Suamiku tertegun. Lina, kamu tidak perlu melakukan ini. Ia tersenyum ringan. Mas pernah menolongku saat keluargaku bangkrut. Hari ini giliranku, aku mengamati dalam diam. Di antara mereka tidak ada keintiman cinta, hanya kepercayaan dari orang-orang yang telah bersama-sama menanggung kesulitan. Sebuah kesalahpahaman besar di hatiku akhirnya terurai, tapi itu tidak berarti retakan dalam pernikahan ini akan sembuh dengan sendirinya. Tepat saat pintu ruang operasi tertutup, ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari bank. Kubuka, isinya hanya sebaris kalimat pendek. Nasabah, kami telah menerima permintaan pembatalan pendaftaran jaminan atas aset dengan nomor berkas. Aku membacanya berulang kali, lalu mengangkat kepala menatap suamiku. Ia juga baru saja menerima notifikasi yang sama. Ia menatapku, suaranya serak. Citra, aku sudah menjual seluruh sisa sahamku. Pinjamannya sudah lunas. Belum sempat aku menjawab, dari ujung koridor, seorang pria berjas hitam berjalan cepat ke arah kami. Ia membawa tas kerja tebal, tatapannya serius, sangat berbeda dari keluarga pasien di sekitarnya. Ia berhenti di depan suamiku lalu berkata dengan suara berat, Mas Bima, saya dari pihak kepolisian. Kami perlu kerjasama Anda untuk mengklarifikasi beberapa dokumen terkait tanda tangan palsu dalam berkas pinjaman. Seluruh koridor rumah sakit seketika diselimuti suasana yang berat. Dan aku tahu, badai terbesar dalam pernikahan ini mungkin baru saja akan dimulai. Pria berjas hitam itu baru saja selesai bicara, seluruh koridor rumah sakit seolah diselimuti udara yang pekat. Langkah kaki perawat masih terdengar tergesa-gesa. Suara monitor detak jantung masih berirama dari ruang perawatan intensif. Tapi bagiku, semua suara itu menjadi kabur. Aku sadar bahwa sejak saat ini, ceritanya bukan lagi sekadar konflik suami istri atau rahasia keuangan, melainkan telah melintasi batas yang sama sekali berbeda, di mana setiap tindakan harus dibayar dengan pertanggungjawaban di hadapan hukum. Satu pria itu mengeluarkan kartu identitas dari tasnya. Saya Bribka Agung, kami perlu SDR. Bima bekerja sama untuk memverifikasi beberapa informasi. Suamiku lebih tenang dari yang kukira. Ia mengangguk pelan. Saya akan bekerja sama. Ibu mertuaku, begitu mendengar kata verifikasi, langsung pucat pasi. Ada apa ini? Anak saya melakukan kejahatan apa? Bribka Agung menjawab dengan lembut, saat ini kami hanya melakukan klarifikasi informasi, Bu, keluarga tidak perlu terlalu khawatir. Namun, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen perdata adalah masalah yang perlu diperjelas. 12 tak, ada yang bicara lagi. Tepat saat itu, dokter keluar dari ruang operasi. Semua orang segera berlari mendekat. Dok, ayah saya bagaimana? Dokter itu melepas maskernya, suaranya tenang. Operasinya berjalan lancar. Pasien sudah melewati masa kritis. Hampir bersamaan, terdengar helaan napas lega. Ibu mertuaku menangis. Adik iparku memeluknya erat. Sementara suamiku hanya menunduk dalam diam, kedua tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah keluarga lebih tenang, Bribka Agung mendekat. Seder Bima, bisakah kita bicara sebentar? Ia mengangguk. Baik. Sebelum pergi, ia berbalik menatapku. Tatapan itu bukan lagi permohonan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan sebuah penerimaan.
Penerimaan bahwa ada kesalahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Sekitar 1 jam kemudian, ia kembali, wajahnya jauh lebih lelah. Aku tidak bertanya. Justru ia yang duduk di sampingku lebih dulu. Citra, aku baru saja menyerahkan seluruh berkas, termasuk surat pengakuan. Aku menatapnya. Kamu mengaku bagaimana? Ia tersenyum sangat getir, sesuai kebenaran. Aku mengakui pemalsuan tanda tangan itu. Aku sedikit terdiam. Lalu, wanita yang hari itu, ia menghela napas. Tidak ada wanita manapun. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video. Itu adalah rekaman yang lebih lengkap yang baru saja diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Aku menatap lekat gambar di video itu, tidak lagi buram seperti salinan sebelumnya. Orang yang duduk di sampingnya masih mengenakan topi dan masker. Tapi saat menunduk untuk menandatangani, pergelangan tangan kirinya tak sengaja terlihat. Di sana melingkar jam tangan pria yang sangat besar, bukan jam tangan wanita. Kemudian orang itu berdiri, postur dan cara berjalannya sama sekali tidak seperti perempuan. Aku terperangah. Ia mematikan layar. Itu aku. Aku menyamar. Aku tak bisa berkata-kata. Selama ini, aku selalu berpikir ada seorang wanita misterius di balik semua ini. Ternyata sejak awal hanya ada satu orang, yaitu dirinya sendiri. Ia menunduk. Aku menyewa orang untuk menyiapkan pakaian, wig, dan masker, hanya untuk mengelabui petugas verifikasi. Aku menatapnya sangat lama. Di hatiku tak ada lagi kemarahan yang meluap-luap seperti sebelumnya, hanya perasaan hampa. Seorang pria sampai harus menyamar menjadi istrinya sendiri. Itu menunjukkan betapa putus asanya dia. Tapi itu juga menunjukkan betapa ia telah meremehkan kepercayaanku. Aku bertanya perlahan, jika hari ini aku tidak mengetahuinya, apa kamu berniat menyembunyikannya seumur hidup? Ia tidak langsung menjawab. Lama kemudian, ia berkata, aku berencana mengaku setelah semua utang lunas. Aku tersenyum tipis, manusia memang aneh. Saat berbohong, mereka selalu berpikir jauh hasilnya baik. Prosesnya akan dimaafkan tapi. Apa kamu tahu bahwa proses itulah yang membunuh kepercayaan? Ia memejamkan mata. Aku tahu. Sudah terlambat. Tepat saat itu, Arya datang dari ujung koridor. Begitu melihatku, ia langsung bertanya, bagaimana keadaannya? Aku menyerahkan surat pengakuan itu padanya. Arya membacanya dengan cepat, lalu menghela napas. Setidaknya dia memilih untuk jujur. Suamiku menoleh ke arah Arya. Terima kasih. Arya sedikit terkejut. Terima kasih padaku? Karena kamu, Citra jadi tahu cara melindungi dirinya. Dulu aku membencimu. Tapi sekarang aku sadar, aku lebih pantas dibenci. Arya tidak menjawab, ia hanya menatapku. Bagaimana keputusanmu? Aku diam. Itu adalah pertanyaan yang sama yang kutanyakan pada diriku sendiri berhari-hari. Awalnya aku hanya berpikir tentang perceraian, aku ingin mengakhiri segalanya. Tapi ketika lapisan kebenaran satu persatu terungkap, aku sadar masalahnya jauh lebih kompleks. Ia tidak selingkuh, tidak menghabiskan uang untuk berjudi, tidak menggunakan pinjaman untuk bersenang-senang. Ia hanya membuat satu kesalahan fatal karena terlalu percaya diri bisa menanggung semuanya sendiri. Kesalahan itu tidak bisa dihapus, tapi penyebabnya bukanlah pengkhianatan cinta. Aku duduk lama sekali, lalu perlahan berdiri. Aku mau menjenguk Bapa. Tak ada yang menghalangiku. Saat masuk ke ruang pemulihan, ayah mertuaku masih terlelap karena pengaruh obat bius. Wajahnya pucat, tangannya dipenuhi selang infus. Tiba-tiba aku teringat ayahku. Hari itu saat beliau terbaring, aku juga menggenggam tangannya seperti ini. Bedanya, saat itu tidak ada siapapun di sampingku. Kutarik kursi dan duduk, menatap pria di hadapanku. Ia tidak pernah memperlakukanku dengan sangat buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai anak perempuannya. Mungkin di matanya, aku hanyalah wanita yang dinikahi putranya. Sekitar setengah jam kemudian, ia sadar. Melihatku duduk di sampingnya, matanya sedikit terkejut. Citra, kamu datang. Iya Pak. Ia terdiam sejenak, suaranya lemah. Bapak, minta maaf. Aku sedikit tertegun. Ia memejamkan mata perlahan. Hari ayahmu meninggal, Bapak tahu.
Tapi Bapak tidak menyuruh semua orang pulang. Bertahun-tahun Bapak pikir, laki-laki mengurus urusan besar, perempuan berkorban sedikit tidak apa-apa. Baru hari ini, saat Bapak sendiri terbaring di ranjang ini, Bapak baru mengerti, yang paling dibutuhkan orang sakit bukanlah uang, melainkan kehadiran keluarga. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Aku terpaku, itu adalah permintaan maaf paling tulus yang pernah kuterima dari keluarga suamiku. Bukan untuk menahanku, bukan untuk meminta bantuanku, melainkan hanya sebuah pengakuan bahwa mereka telah salah. Kuambil tisu dan dengan lembut menyeka sudut matanya, suaraku sangat pelan, saya terima permintaan maaf Bapak. Tapi tidak semua luka bisa sembuh. Ia mengangguk pelan. Bapak mengerti. Saat aku keluar dari ruang perawatan, suamiku masih berdiri di koridor. Ia menatapku, Citra, apapun hasilnya nanti, aku akan menerimanya. Aku menatap pria yang telah menemaniku melewati 7 tahun masa muda. Di hatiku tak ada lagi dendam yang membara, tapi juga tak ada lagi cinta yang cukup untuk membuatku mengabaikan segalanya. Ada hubungan yang tidak berakhir karena cinta habis, tapi berakhir karena kepercayaan telah terkikis terlalu lama. Tepat saat itu, ponselku berdering. Panggilan dari kantor pengacara. Aku mengangkatnya, suara Arya di seberang. Citra, sudah ada hasilnya. Berkas gugatan ceraimu, pengadilan baru saja memberitahu bahwa sudah resmi diterima. Aku memejamkan mata perlahan. Akhirnya, hari yang kami berdua tak ingin hadapi, telah tiba. Hari aku menerima surat panggilan sidang mediasi perceraian adalah hari di mana langit Jakarta berwarna kelabu pekat, seolah menandakan hujan besar akan segera turun. Aku berdiri lama di depan jendela kantor pengacara. Di tanganku ada map tebal yang berisi semua dokumen yang tersusun rapi. Surat nikah, akta lahir anak, sertifikat apartemen, bukti transfer 500 juta rupiah dari ayahku dulu, hingga dokumen terkait pinjaman dan surat pengakuan suamiku. Semuanya terbungkus dalam satu map biru, terlihat hanya seperti tumpukan kertas. Tapi bagiku, itu adalah 7 tahun masa muda, pengorbanan, air mata, dan pelajaran yang mungkin tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Arya duduk di hadapanku, dengan lembut menutup mapnya, lalu menatapku dengan tenang. Citra, aku mau bertanya satu hal terakhir. Silakan. Jika hari ini suamimu menyetujui semua tuntutanmu, secara sukarela membagi aset sesuai hukum, menyerahkan semua keputusan padamu, dan menerima semua tanggung jawab atas pemalsuan tanda tangan, apakah kamu akan mengubah keputusanmu? Aku terdiam sangat lama. Pertanyaan itu telah kutanyakan pada diriku sendiri setiap malam. Dulu kupikir jawabannya akan sangat tegas. Tapi ketika semua kebenaran terungkap, aku sadar hal yang paling sulit bukanlah mengambil keputusan, melainkan menghadapi kenanganku sendiri. Aku menggeleng pelan. Tidak. Arya tidak terlihat terkejut. Kenapa? Aku menatap halaman luar yang basah oleh hujan. Karena aku bercerai bukan hanya karena pinjaman itu, bukan juga karena tanda tangan palsu. Aku bercerai karena aku sadar, selama 7 tahun ini, aku tidak pernah dianggap sebagai rekan seperjalanannya. Aku selalu menjadi orang yang diberitahu terakhir, mengetahui kebenaran terakhir, dan diberi pilihan terakhir. Arya mengangguk pelan. Kamu sudah benar-benar memikirkannya. Aku tersenyum. Kali ini aku tidak lagi membuat keputusan dalam keadaan marah. Semakin tenang, aku semakin merasa tidak bisa kembali. 3 hari kemudian, sidang mediasi pertama digelar sesuai prosedur. Ruangannya tidak besar, hanya ada meja panjang, beberapa tumpuk berkas, dan suasana yang begitu hening hingga suara pena menyentuh kertas terdengar sangat jelas. Aku datang 10 menit lebih awal. Tak lama kemudian, suamiku masuk. Ia mengenakan kemeja biru yang pernah kubelikan untuk ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dulu ia bilang akan menyimpannya baik-baik karena itu hadiah pilihanku. Tak kusangka, terakhir kali aku melihat kemeja itu justru di sebuah ruangan yang bersiap mengakhiri pernikahan kami. Ia duduk di seberang. Mata kami bertemu sekejap lalu cepat-cepat berpaling. Tak ada lagi kemarahan, tak ada lagi tuduhan, yang tersisa hanya kelelahan 2 orang yang telah sampai di ujung sebuah perjalanan. Mediator dengan lembut membuka pembicaraan. Bapak dan Ibu masih muda, punya anak bersama. Saya harap Bapak dan Ibu berpikir baik-baik, apakah masih ada kemungkinan untuk rujuk?
Suamiku menatapku sangat lama sebelum angkat bicara. Dulu saya selalu berpikir, jika saya bekerja keras mencari uang, keluarga akan bahagia. Saya tidak tahu bahwa yang paling dibutuhkan istri saya adalah kehadiran saya. Saya sudah terlalu terlambat untuk mengerti ruangan itu, Henning. Ia melanjutkan. Saya tidak meminta dia memaafkan saya. Saya juga tidak meminta dia mencabut gugatan. Saya hanya ingin mengatakan, saya berutang permintaan maaf yang sesungguhnya padanya. Lalu ia berbalik sepenuhnya ke arahku. Citra, maafkan aku, bukan karena aku takut bercerai, bukan karena aku takut kehilangan harta, tapi karena aku telah membiarkanmu sendirian di hari paling berduka dalam hidupmu. Itu adalah kesalahan yang akan kubawa seumur hidup. Untuk pertama kalinya sejak ayahku meninggal, aku merasa permintaan maaf itu bukan lagi sekadar ucapan untuk menenangkan situasi. Itu adalah pengakuan yang tulus. Tapi, seperti cangkir yang telah jatuh ke lantai, sekalipun dipungut dengan hati-hati, retakannya akan tetap ada. Aku menjawab dengan lembut, terima kasih. Karena akhirnya kamu mengatakan ini. Tapi aku tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Setelah hampir 1 jam berdiskusi, kedua belah pihak menyepakati banyak hal penting. Apartemen akan dijual sesuai harga pasar. Setelah melunasi kewajiban yang ada, sisa uangnya dibagi sesuai kontribusi masing-masing yang telah dibuktikan dengan dokumen dan sesuai hukum yang berlaku. Hak asuh anak jatuh padaku, karena selama ini akulah yang merawatnya secara langsung. Suamiku berkomitmen untuk memenuhi kewajiban nafkah dan memiliki hak untuk mengunjungi anak sesuai kesepakatan. Terkait pinjaman sebelumnya, ia secara sukarela menanggung seluruh tanggung jawab yang timbul dari tindakan pemalsuan tanda tangan dan berjanji tidak akan membiarkan kewajiban apapun memengaruhi hak-hak sahku. Setelah menandatangani notulen kesepakatan, kukira semuanya telah selesai, tapi pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Ibu mertuaku perlahan masuk. Ia terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rambutnya lebih banyak beruban, matanya tak lagi setajam dulu. Ia menatapku lalu berkata pelan. Citra, boleh ibu bicara sebentar? Aku mengangguk pelan. Ia berdiri lama tanpa berkata-kata. Saat akhirnya bicara, suaranya sudah tercekat. Ibu hidup sudah lebih dari 60 tahun. Selalu berpikir ibu yang benar. Selalu berpikir menantu perempuan harus berkorban, selalu berpikir perempuan mengalah itu biasa. Sampai saat bapaknya Bima sakit, ibu baru mengerti bagaimana rasanya menunggu kehadiran seorang kerabat. Ia menunduk. Ibu minta maaf, Nak. Kalau hari itu ibu memaksa semua orang pulang, mungkin hari ini ceritanya akan berbeda. Aku menatap wanita yang telah membuatku bersedih hati berkali-kali. Di dalam hatiku masih ada luka. Tapi tak ada lagi dendam. Aku mendekat, dengan lembut membantunya duduk. Saya tidak menyalahkan ibu lagi. Ia mengangkat kepala menatapku. Benarkah? Aku mengangguk. Saya memilih untuk memaafkan. Bukan untuk semua orang, tapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau membawa dendam sepanjang sisa hidup saya. Jika terus menyimpan hal-hal itu di hati, yang paling sakit tetaplah saya. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Ia menggenggam tanganku. Terima kasih, Nak. Itu adalah pertama kalinya selama 7 tahun menjadi menantu, aku merasakan tangannya menggenggam tanganku bukan untuk memberi perintah, bukan untuk menyalahkan, melainkan hanya sebuah genggaman yang penuh penyesalan. Sore itu, aku kembali ke apartemen lama, untuk mengemasi barang-barang terakhirku. Lemari kayu itu masih di sana. Meja makan itu masih di sana. Bingkai foto pernikahan masih tergantung di dinding. Perlahan aku menurunkannya. Foto itu merekam senyum 2 orang muda yang pernah percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk melewati badai apapun. Aku menatapnya lama, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak kardus. Tidak kurobek, tidak kubuang. Karena meskipun akhirnya tidak sempurna, itu tetaplah bagian dari masa mudaku. Tepat saat aku bersiap pergi, putraku berlari dari pintu dan memeluk kakiku erat. Ibu, nenek bilang nanti aku akan tinggal sama ibu, benar? Aku mengangguk pelan. Anak itu menatapku dengan mata jernihnya. Lalu, apakah ayah masih ayahku? Pertanyaan itu membuat hatiku sesak. Aku berlutut dan memeluknya. Sayang,
Meskipun ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama, ayah akan selamanya menjadi ayahmu. Itu tidak akan pernah berubah. Anak itu mengangguk pelan lalu memelukku lebih erat. Aku mengangkat kepala, tak sengaja melihat suamiku berdiri di ambang pintu, diam-diam menatap kami berdua dengan mata yang memerah. Tak ada yang bicara lagi, tapi kami berdua sama-sama mengerti bahwa sidang pengadilan yang akan datang bukan lagi tempat untuk berebut menang atau kalah, melainkan tempat untuk menutup sebuah pernikahan yang telah kehilangan fondasi terpentingnya, yaitu kepercayaan. Agar masing-masing bisa melangkah ke perjalanan baru dengan pelajaran yang tak akan pernah boleh diulangi. Hari sidang putusan resmi digelar, aku mengenakan gamis berwarna krem sederhana yang pernah ayah belikan saat ulang tahun terakhirnya, ketika beliau masih sehat. Saat berdiri di depan cermin, merapikan rambut yang sudah jauh lebih panjang dibandingkan hari-hari saat aku hanya bisa menangis di rumah sakit, aku sadar waktu memang aneh. Ia tidak membuat kenangan pahit hilang, tapi ia mampu mengubah luka yang dulu terasa tak tersentuh menjadi bekas luka yang diam-diam bersemayam di hati. Mengingatkan bahwa aku pernah terluka, pernah jatuh, dan pernah cukup kuat untuk bangkit kembali. Aku memasuki ruang sidang dengan perasaan yang lebih tenang dari yang pernah kubayangkan. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi keinginan untuk menang, yang tersisa hanya satu harapan. Menutup semuanya dengan kebaikan terakhir untuk orang yang pernah menjadi suamiku. Ia sudah hadir lebih dulu. Setelan jas abu-abu membuatnya tampak lebih kurus. Rambutnya pun sudah dihiasi beberapa helai uban di pelipis, meskipun usianya baru di awal 30-an. Saat melihatku, ia hanya mengangguk pelan. Aku membalasnya dengan anggukan ringan. Tak ada lagi jarak orang asing, tapi juga tak ada lagi kedekatan suami istri. Sidang berjalan sesuai tata tertib. Majelis hakim secara bergantian memverifikasi informasi, meninjau kesepakatan kedua belah pihak mengenai harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Karena semuanya telah disepakati sebelumnya, tidak ada perdebatan sengit. Hal yang membuat seisi ruangan hening justru saat hakim ketua menoleh ke arah kami berdua dan dengan lembut bertanya, "Saudara dan saudari, apakah masih ada keinginan untuk bersatu kembali?" Pertanyaan itu membuat kenangan 7 tahun pernikahan seperti film yang diputar lambat di kepalaku. Dari hari pertama, ia menggandeng tanganku untuk mendaftarkan pernikahan dengan janji tak akan pernah membuatku menangis. Hingga tahun-tahun saat kami berdua mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membeli apartemen kecil. Makan malam yang hanya berlauk telur dan sayur karena harus membayar cicilan bank, tapi selalu penuh tawa. Lalu hari putra kami lahir. Hari ayahku dengan gembira mentransfer 500 juta rupiah tabungan seumur hidupnya untuk membantu kami melunasi sisa utang rumah, sambil berkata, "Jika kami hidup bahagia, ia tak perlu menerima kembali sepizer pun." Semua kenangan indah itu nyata, sama seperti semua rasa sakit setelahnya juga nyata. Aku perlahan berdiri. Yang mulia, saya tidak lagi memiliki keinginan untuk bersatu kembali. Hakim menoleh ke arah suamiku. "Dan Anda?" Ia berdiri dengan sangat perlahan, suaranya dalam dan serak. "Saya masih mencintai istri saya. Tapi saya setuju untuk bercerai. Sayalah yang telah menghancurkan kepercayaannya. Jika saya terus memaksanya, itu hanyalah keegoisan." Aku memejamkan mata perlahan. Mungkin ini pertama kalinya dalam 7 tahun ia benar-benar menempatkan perasaanku di atas keinginannya sendiri. Setelah meninjau seluruh berkas, Majelis hakim membacakan putusan, mengabulkan perceraian secara damai, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Putra kami diserahkan dalam pengasuhanku secara langsung. Suamiku memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh dan berhak mengunjungi serta merawat anak sesuai peraturan. Sementara itu, masalah aset dan kewajiban perdata diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani secara sukarela sebelumnya. Saat palu hakim diketuk, aku tidak menangis. Ia juga tidak menangis. Hanya ada perasaan seolah sebuah pintu yang sangat besar baru saja tertutup di belakang kami. Keluar dari gedung pengadilan, langit tiba-tiba menurunkan hujan. Hujan pertama musim ini turun dengan deras. Aku berdiri di bawah emperan menunggu taksi. Sebuah payung tiba-tiba muncul di atas kepalaku. Aku menoleh. Itu dia. Ia tersenyum tipis. "Biar kuantar kalian ke mobil." Aku tidak menolak. Bukan karena ada sisa perasaan,
tapi karena kami masih memiliki seorang anak yang perlu tumbuh dalam peradaban orang tuanya. Putraku menggandeng tanganku dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tangan ayahnya. Ia tersenyum sangat cerah. Ayah, akhir pekan nanti ayah ajak aku main bola, ya? Suamiku tersenyum. Tentu. Ayah janji. Anak itu menoleh padaku. Ibu ikut, kan? Kuelus kepalanya. Hari itu ibu ada urusan. Kamu pergi sama ayah saja, ya? Oke, aku melihat ayah dan anak itu, lalu tanpa sadar tersenyum. Mungkin inilah yang terbaik untuk anakku. Bukan tumbuh di keluarga yang penuh pertengkaran, melainkan memiliki ayah dan ibu yang, meskipun tinggal di rumah yang berbeda, sama-sama mencintainya dengan segenap tanggung jawab mereka. 3 bulan kemudian, hidupku perlahan memasuki ritme baru. Aku pindah ke apartemen yang lebih kecil tapi hangat. Putraku juga sudah terbiasa menghabiskan akhir pekan bersama ayahnya. Yang membuatku terkejut, mantan suamiku tidak pernah terlambat menjemput anak, tidak pernah lupa mengirimkan uang nafkah, dan tidak pernah menggunakan alasan apapun untuk mengganggu kehidupan baruku. Ia hanya fokus bekerja. Kudengar, setelah menjual seluruh sahamnya, ia tetap bekerja di perusahaan sebagai karyawan biasa untuk membantu Pak Wira dan Lina merestrukturisasi bisnis, sambil secara proaktif bekerja sama dalam proses penyelesaian konsekuensi hukum dari pemalsuan tanda tangan, menerima semua sanksi dan membayar ganti rugi sesuai aturan. Karena, katanya, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus, tapi manusia selalu bisa memilih cara untuk bertanggung jawab atas kesalahan itu. Suatu sore di akhir musim gugur, aku membawa seikat bunga krisan putih ke pemakaman untuk mengunjungi ayah. Aku duduk lama di depan nisan, angin sepoi-sepoi meniup barisan pohon pinus. Suasananya begitu tenang, perlahan kuletakkan bunga itu lalu tersenyum. Ayah, aku datang. Hari ini aku baik-baik saja. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Aku juga tidak lagi menyalahkan siapapun. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, melainkan agar diri sendiri bisa melangkah maju. Kuelus lembut foto ayah. Kalau ayah masih hidup, pasti ayah akan memarahiku karena menangis sebanyak ini. Tapi ayah tenang saja ya, putrimu ini akan hidup dengan sangat baik. Tepat saat itu, dari belakang terdengar langkah kaki yang kukenal. Aku menoleh. Mantan suamiku. Ia berdiri beberapa meter dariku, di tangannya juga ada seikat bunga krisan putih. Mungkin ia tidak tahu aku akan datang hari ini, sama seperti aku tidak tahu ia ada di sini. Ia menunduk dalam di depan foto ayah. Bapak, saya datang untuk minta maaf. Saya tahu permintaan maaf ini sudah sangat terlambat, tapi saya tetap ingin mengatakannya. Saya tidak berada di sisi Citra saat ia paling membutuhkan saya. Saya akan membawa penyesalan ini seumur hidup. Selesai berkata, ia diam-diam meletakkan bunga itu, lalu berbalik pergi. Tanpa menatapku, tanpa mencoba memulai percakapan, tanpa meminta kesempatan lagi. Hanya diam-diam meninggalkan penyesalannya di hadapan orang yang tak lagi bisa mendengar. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pepohonan, lalu menghela napas panjang. Ada orang yang ditakdirkan untuk berjalan bersama sampai akhir hayat. Ada juga orang yang hanya berjalan bersama sepotong jalan untuk saling mengajarkan pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh sekolah manapun. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah mempertahankan pernikahan dengan segala cara. Setelah semua ini, aku baru mengerti, kebahagiaan sejati adalah tahu cara mencintai diri sendiri, tahu cara menghargai orang-orang yang selalu ada di saat tersulit, dan tahu cara berani pergi ketika kepercayaan tak lagi cukup untuk menahan sebuah hubungan. Aku tersenyum menatap langit biru cerah sehabis hujan, di mana sisa-sisa sinar mentari sore menembus awan, sehangat tatapan ayahku dulu. Lalu ku genggam erat tangan putraku dan melangkah maju, karena aku percaya, di ujung jalan ini, masih akan ada banyak tantangan, banyak kegembiraan, dan banyak kesempatan baru yang menanti. Dan masa lalu, entah itu indah atau sedih, pada akhirnya hanya pantas menjadi bagian dari kenangan untuk mengingatkanku bahwa aku pernah lemah, pernah terluka, dan pernah cukup berani untuk memulai segalanya dari awal.